Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali menyampaikan tentang pembahasan tazkiyatun nafas, yang semoga pembahasan kita ini adalah pembahasan yang mendapatkan atau memberi manfaat bagi kita semuanya, tidak hanya sekadar keilmuan tapi adalah juga amalan. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, pembahasan tentang tazkiyatun nafas yang sudah kita sampaikan tentang sebab-sebab hati menjadi sakit sudah hampir selesai kita sampaikan 4 sebab. Yang pertama yang sudah kita bahas tentang kesyirikan, kemudian yang kedua tentang kebid'ahan, yang ketiga adalah dosa dan maksiat, dan yang terakhir kita sampaikan itu adalah cinta dunia. Dan terakhir kita sampaikan tentang mafasid, yaitu kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan ketika seorang mencintai dunia, yang dimana dia menjadikan dunia ini sebagai tujuannya. Maka sudah kita sampaikan 6 poin, yaitu cinta dunia merupakan induk dari segala kerusakan dan kesalahan. Kita sampaikan yang pertama dulu tentang kenapa cinta dunia menjadi hal yang bisa menimbulkan dosa dan merusak agama. Karena seorang yang mencintai dunia berarti mengagungkan dunia, padahal di mata Allah dunia ini hina. Dan yang kedua, Allah mengutuk, Allah memurkai dan membenci dunia. Maka siapa yang mencintainya berarti dia berbalik atau kebalikannya. Yang ketiga, seorang yang mencintai dunia akan menjadikan tujuan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, dan ini salah besar. Seharusnya menjadi wasilah tapi dijadikan tujuan. Dan yang keempat, orang yang mencintai dunia akan membuat dirinya terhalang untuk melakukan hal yang bermanfaat di akhiratnya, karena fokusnya hanya di dunia saja. Adapun yang kelima, orang yang cinta dunia maka itu akan menjadi cita-cita terbesarnya manusia. Tujuan jadi akhirnya menjadi cita-cita. Dan yang keenam, pecinta dunia dia adalah orang yang paling susah, karena dia disiksa di 3 tempat. Yang pertama, ketika di dunia dia disiksa karena dengan kelelahannya, kecapeannya mengejar dunia yang tidak pernah habis. Kemudian kesiksaan yang kedua adalah di alam barzakh, ketika dia lupa akhirat maka dia akan disiksa di alam barzakh, di alam kubur. Dan yang terakhir adalah siksa di hari kiamat. Adapun yang terakhir yang ketujuh, bahwasanya cinta dunia membawa atau menjadi sumber kesalahan, sumber dosa dan merusak agama, yaitu orang yang dia cinta dunia dan dia lebih mengutamakan dunia ini daripada akhirat,
dia adalah termasuk orang yang jahil. Orang yang jahil, orang yang tidak ngerti, orang yang bodoh. Kenapa dikatakan sebagai orang yang jahil, bahkan paling jahil? Karena bandingannya akhirat. Yang pertama, bahwasanya ketika seorang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka dia seakan-akan mengutamakan kehidupan secara khayal daripada kehidupan nyata. Kalau bahasa sekarang, lebih gandrung kepada dunia maya daripada dunia nyata. Betapa banyak di antara kaum muslimin, naudzubillah, mungkin kita ada di dalamnya, kita harus segera bertaubat. Waktu kita habiskan di dunia maya dibandingkan dengan di dunia nyata. Maka sungguh aneh ketika dunia maya yang itu adalah merupakan gambaran-gambaran yang di sana banyak madharatnya, kemudian lebih diutamakan daripada dunia nyata. Kita ambil contoh, misalkan seseorang di hadapannya ada makanan, ambillah ketika dia itu makan nasi pecel misalkan, sambil membawa HP. Nah, ketika membawa HP dia buka menu-menu makanan. Di HP-nya Masya Allah, di sana ada sate kambing, ada gulai dan yang lainnya. Maka lebih nikmat mana baginya ketika dia makan pecel yang fakta, yang nyata, daripada hanya menikmati dunia mayanya, dan hanya sekedar foto atau sekedar video. Nah, inilah orang yang dia itu cinta dunia itu terbayang semacam ini. Seakan-akan yang dilihat adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, tapi maya, tapi adalah khayalan semata. Sementara dia lupa akan dunia nyata. Nah, ini yang menjadi penyakit yang sekarang ini, Masya Allah ya, kita harus betul-betul waspada. Betapa banyak waktu yang terbuang untuk dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Kemudian juga faktor lainnya, ketika seseorang dia itu lebih cinta kepada dunia daripada akhirat, itu diibaratkan dia lebih suka tidur daripada terjaga. Orang tidur biasanya mimpi. Ketika dia mimpi begini dan begitu dan seterusnya, kemudian ada yang membangunkan. Kadang-kadang ketika dibangunkan sempat marah juga. Kenapa kok dibangunkan? Tadi kadang mimpi demikian dan demikian, seneng, indah dan yang lainnya. Ternyata hanya mimpi. Ya, faktanya dia sedang tidur. Nah, ini orang yang mengutamakan dunia diibaratkan seperti orang yang dia itu lebih suka mengejar mimpi, dalam arti yaitu dalam tidurnya, daripada terjaga. Kalau terjaga, fakta yang didapati apa, itu yang bisa dilakukan, yang benar dilakukan, yang salah ditinggalkan. Di mimpi, maka orang akan melakukan apa saja yang dia inginkan, bisa jadi. Nah, oleh karena itu ini diantara madharat, yang keburukan ketika orang itu lebih cinta dunia daripada akhirat. Kemudian juga faktor lainnya adalah orang yang mengutamakan dunia, dia lebih mengutamakan rumah yang fana, rumah yang bakalan nanti akan ditinggalkan, dibandingkan dengan rumah yang abadi, yaitu di akhirat. Yang artinya dia tinggal di dunia itu ibarat dia menempati satu tempat yang sebaik apapun tempat itu, seindah apapun tempat itu, bahkan istana yang dia tempati misalkan, ketika dia mati akan ditinggal. Tapi ketika dia nanti setelah meninggal, maka rumah abadinya adalah di akhirat. Maka seorang yang itu mencintai dunia, dia lupa kepada akhirat yang itu tempat tinggal selamanya, sementara dia lebih mengutamakan tempat tinggal yang sementara, yaitu di dunia. Bukan berarti di sini kemudian kita tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya rumah bagus. Kalau ada kemampuan, tidak ada masalah kalau ada kemampuan, tapi harus banding. Sebanding artinya kalau kita membaguski rumah kita, jangan lupa membagusi yaitu sekitarnya terutama masjidnya misalkan, atau orang-orang sekitar kita. Nah, inilah yang dipentingkan bagi kita untuk
memperhatikan yaitu rumah akhirat daripada rumah dunia. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Ada sebuah perkataan yang bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan yaitu muhibbud dunya la yanfakku min salasin. Bahwasanya pecinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal. Pecinta dunia, orang yang cinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama hammun lazimun, yaitu ham, kesedihan, kegelisahan, kegundahan yang lazim, yang senantiasa ada pada dirinya, yang terus menerus. Pecinta dunia akan merasakan gundah, merasakan gelisah. Bagaimana tidak? Dia tidak pernah puas mengejar dunia ini. Sudah dapat 1 pengen 2, sudah dapat 2 pengen 3, sedih terus pikirannya. Sudah punya sepeda motor pengen mobil, ya, sudah punya mobil pengen tambah lagi. Hatinya sedih, hatinya susah, gundah kalau tidak tercapai. Namanya hamun lazim, yaitu kesedihan, kegundahan yang terus menerus. Wa ta'abun daimun, dan kecapean, keletihan yang juga berkelanjutan, yang senantiasa selalu capek. Tadi awalnya dia itu gundah, cuma punya sepeda kok tidak punya mobil, sedih. Akhirnya berusaha bagaimana saya bisa mendapatkan mobil. Dapat mobil maka sedih lagi, dan dia harus berusaha. Usahanya dia menimbulkan kecapean dan tidak akan pernah berhenti. Ini kalau orang mengejar dunia. Yang ketiga wa hasratun la tanqadi, yaitu penyesalan yang tidak ada hentinya. Penyesalan yang tidak ada hentinya. Karena ternyata apa yang dia usahakan, upayakan di dunia ini, yang itu hanya untuk mengejar hawa nafsunya, itu tidak akan manfaat di akhirat sama sekali. Bahkan ditinggalkan. Dia sudah memiliki rumah yang besar, memiliki kendaraan yang mewah, memiliki tanah yang luas, meninggal ditinggal sudah, yang memiliki ahli warisnya. Maka betapa capeknya di dunia, dan di akhirat juga dia akan menyesal. Kenapa? Mengumpulkan harta tapi digunakan hanya untuk dunia saja. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda yang di dalam sabda ini pernah kita sampaikan di bab yang sebelumnya berupa diskusi. Allah SWT berfirman, ya bena Adam tafarraq li ibadati, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, curahkanlah, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Maka kita ingatkan lagi para jamaah, di sini Allah perintahkan untuk mencurahkan waktu kita, untuk menggunakan waktu kita beribadah kepada Allah, bukan meluangkan waktu. Meluangkan waktu artinya waktunya digunakan untuk selain Allah, sementara disisihkan untuk Allah. Itu namanya meluangkan waktu. Meluangkan waktu misalkan meluangkan waktu untuk sholat, meluangkan waktu untuk baca Quran, meluangkan waktu untuk baca Quran, untuk zikir, ya, dan yang lain-lainnya. Hanya meluangkan waktu saja. Tapi perintahnya adalah mencurahkan waktunya, menggunakan waktu untuk ibadah. Jadikanlah bahasa kasarnya 24 jam itu untuk ibadah. Bagaimanakah cara kita berusaha, berupaya supaya 24 jam itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tidur pun bisa jadi ibadah, ya, sampai tidur pun bisa jadi ibadah, karena kita memang mencurahkan waktu kita untuk ibadah. Jadi kita tidur dengan tujuan adalah untuk memenuhi hak tubuh kita, supaya kita nanti segar ketika setelah bangun bisa lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara faktor yang kita harus mencurahkan, menggunakan waktu kita untuk ibadah. Untuk tidur saja bisa bernilai ibadah, apalagi yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lanjutannya, amla'u sadrak ghina, kalau engkau mencurahkan waktumu untukku, untuk beribadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan ghina, dengan kekayaan, yaitu dengan kecukupan.
wa asuddu faqrak, dan akan tutup pintu kefakiran bagimu. Tidak akan fakir, tidak akan butuh, cukup. Nah, ini menunjukkan ya ikhwah, ketika kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita dijamin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Kita jangan khawatir ketika kita itu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kecukupan pada diri kita. Apa yang diberikan Allah pada kita? Ya urusan dunia tentunya. Ya, urusan dunia dicukupkan. Ibadah kita dimudahkan, urusan dunia diberi kecukupan, tidak akan berkurang, tidak akan memiliki kebutuhan karena sudah cukup. Namun sebaliknya, wa illa taf'al, kalau kamu tidak melakukan ini, tidak mencurahkan waktumu, tidak mencurahkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Taala, mala'tu yadaika syughla, maka aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Kerja tidak pernah berhenti, bukan karena terpaksa, bukan karena tuntutan, tapi karena memang sudah menjadi kebiasaannya seperti itu. Allah jadikan dia itu sibuk terus, ya, padahal sudah cukup baginya untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan sudah cukup, tapi karena Allah sudah penuhi tangannya dengan kesibukan, jadi pagi katakanlah ngantor misalkan sampai sore, setelah sore nanti kerja yang lain apa, ya malam juga masih ini dan seterusnya. Maka sibuk terus, yang pada akhirnya walam asudda faqrak, dan aku tidak menutup kekuranganmu. Jadi dia merasa kurang terus. Makanya siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan pernah berhenti. Ya, namanya mengejar dunia, dunia itu di depannya, kita ada di belakangnya. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakumullah, kita manfaatkan waktu kita di dunia ini sebagaimana yang diperintahkan kepada kita, ya, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah oleh kalian adalah dari apa yang Allah berikan pada kalian, yaitu untuk darul akhirah. Dunia bagaimana? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia ini. Ya, jadi jangan melupakan nasib kita di dunia. Kita sedang ada di dunia ini, tapi tujuan utama kita adalah akhirat. Namun banyak pesan-pesan yang terbalik, bahkan pesan orang tua kepada anaknya juga seperti ini. Apa itu pesannya? Ketika anaknya belajar, bekerja dan lainnya, apa pesan orang tua? Nak, jangan lupa sholat. Nak, jangan lupa baca Quran. Ini seakan-akan dibiarkan untuk mencari dunia dan jangan lupa akhirat. Padahal ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa dunia. Artinya fokusnya akhirat, tapi jangan lupa dunianya, karena kita ada di dunia. Nah, ini konsep yang harus dibalik. Konsep yang harus dibalik. Jadi tujuan utama kita adalah akhirat, berarti harus sepenuhnya apa yang kita lakukan adalah untuk akhirat. Dunia tetap kita harus menjalaninya karena kita memang berada di alam dunia ini. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Mengenai tentang atau kehinaan atau tentang madaratnya dunia ini banyak ayat dan juga hadis yang sudah kita sebagian besar sampaikan. Kita nukilkan di sini, yaitu bagaimanakah perumpamaan dunia yang kalau kita memahami, meyakini hal ini, kita itu dengan dunia ini ya tadi, ya tidak lupa, tapi bukan menjadi tujuan. Yang pertama adalah hadis yang menggambarkan bahwasanya dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Ya. Diriwayatkan di dalam dari Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisu dakhilan min ba'dil aliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat melewati pasar dan berjalan di tempat yang tinggi, wan nasu kana fatahu, dan manusia itu para sahabat ada di sekitarnya. Jadi Rasul sedang masuk
pasar dan diiringi oleh para sahabat. Ketika masuk pasar, famarra bijadyin, beliau mendapati yaitu anak kambing asakka mayyitin, yang cacat kedua telinganya dan juga mati, jadi bangkai. Fatanawalahu, maka Rasul mengambilnya, fa'akhadha biudunihi, diambil yaitu dipegang telinganya, yang telinganya cacat tadi. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau beli, ya ini 1 dirham saja, enggak usah mahal-mahal, 1 dirham saja. Faqalu, maka sahabat mengatakan, ma nuhibbu, kami tidak mau ya Rasulullah SAW, annahu lana bisyai, itu tidak ada apa-apanya bagi kami, ya. Wa ma nasna'u bih, dan apa yang bisa kita buat dengan kambing yang sudah menjadi bangkai, cacat lagi. Tayyib. Maka Rasul kemudian menyampaikan, atuhibbuna annahu lakum, kalau aku berikan pada kalian bagaimana? Qalu, maka sahabat jawab pula, wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fi. Kalau sekiranya kambing itu hidup wahai Rasul, dia cacat, ya, dia cacat. Li'annahu asyak, karena dia itu cacat. Fa kaifa wa mayyit, apalagi sudah cacat, mayit atau bangkai lagi, siapa yang mau? Nah, ini menunjukkan bagaimanakah hinanya yaitu bangkai kambing ini. Faqal, maka Rasul menjawab, fa wallahi, maka demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum, sungguh dunia lebih hina di sisi Allah SWT daripada ini terhadap kalian. Ini menunjukkan bagaimanakah bahwasanya dunia itu digambarkan yaitu sesuatu yang hina, bahkan digambarkan dengan bangkai kambing. Jadi dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Sudah, kita mau memikirkan apa? Ya, kebaikan apa kalau diibaratkan seperti ini? Maka kembalikan kepada ayat tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jadi jangan lupa dunia ini. Tujuannya adalah akhirat. Kemudian perumpamaan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kalian menjadikan jarinya seperti ini. Wa asyarahnya bisa babah. Perawi mengatakan seperti ini, maksudnya menunjukkan jari telunjuk. Fil yam, yang dicelupkan ke air atau di air laut. Fal yandur bima tarji, maka lihat apa yang kembali. Kalau kita mencelupkan jari kita ke air, ya, ke air laut, kemudian kita ambil lagi, apa yang kembali? Ya tidak ada, cuma ada yang nempel di jari jemari kita itu saja, ya. Maka ini menggambarkan bahwasanya dunia hanyalah sesuatu yang sedikit yang nempel di jari dibandingkan dengan akhirat. Akhirat selebihnya, air yang selebihnya yang ada di laut tersebut, tidak ada bandingnya sama sekali, tidak ada bandingannya sama sekali. Perumpamaan yang ketiga mengenai kehinaan dunia ini oleh ikhwah azani wa azakallah. Beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Lau kanatid dunya, sekiranya dunia ini ta'dil indallah janaha ba'udah. Kalau sekiranya dunia ini memiliki nilai, ya, memiliki nilai di sisi Allah dibandingkan dengan apa? Yaitu janaha ba'udatin, dibandingkan dengan sayap nyamuk, nilainya senilai sayap nyamuk. Kalau misalkan dunia ini ada nilainya dan nilainya seperti sayap nyamuk, apa sabda Rasul, masaqo kafiron minha syarbatama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum sedikit pun dari bagian ini kepada orang kafir.
Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada nilainya dunia ini. Tidak ada nilainya. Karena tidak ada nilainya, sudah biar dimiliki oleh orang-orang kafir. Memang mereka hidup di dunia tujuannya dunia. Mereka di dunia tujuannya adalah untuk mengejar dunia, mengumpulkan harta, dan setelah itu selesai. Nanti di akhirat semuanya di neraka, orang-orang kafir. Maka dari itu tidaklah pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang mereka mengejar dunia, apalagi ingin menyaingi orang kafir. Ingin menyaingi orang kafir. Orang kafir bisa begini, kita tidak boleh kalah dengan orang kafir. Kita seorang muslim adalah orang yang kuat, orang yang begini, seterusnya. Kita harus mengalahkan mereka. Dalam hal apa? Kalau dalam dunia, sungguh sesuatu yang jahil. Karena dunia adalah memang tempatnya orang kafir. Dalam arti nikmat di dunia adalah memang itu tujuannya orang-orang kafir. Orang mukmin tujuannya bukan di dunia, tujuannya adalah di akhirat. Maka cara berpikir simpelnya begitu para jamaah. Ya, sungguh aneh ketika ada orang berpikiran ingin mengalahkan orang-orang kafir dalam masalah dunia. Dah buat apa? Orang kafir memang tujuannya hanya dunia saja. Lah kita tujuannya masih panjang, masih ke akhirat. Maka harus memilah mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang betul, harus dipilah. Masalah kita ketinggalan dengan orang-orang kafir, ya karena memang sejak awal memang tujuannya beda. Tujuannya sudah berbeda. Seorang mukmin, seorang muslim tujuannya bukan dunia, tujuannya adalah akhirat. Adapun orang kafir tujuannya dunia dan tidak kenal akhirat, sudah selesai. Nah, maka kalau kita memahami prinsip yang demikian ini, kita tidak akan pernah tergoda, tidak akan pernah yaitu terbujuk oleh rayuan-rayuan dunia ini. Ya, apalagi dengan propaganda orang kafir, kita tidak akan pernah tergoda. Seorang muslim, seorang mukmin, dia akan menetapkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah, bagian yang ketujuh yang menunjukkan tentang dunia adalah merupakan sumber kesalahan, dosa, dan kerusakan di dalam agama ini. Baik, kita sekarang masuk ke bagian yang kelima, yang ini merupakan bagian akhir dari bab yang kita baca, dari bab yang kita baca ini. Ya, bagian yang kelima, bahwasanya seseorang kenapa itu hatinya menjadi sakit. Yang kelima adalah karena ada racunnya. Karena di hatinya itu ada racunnya. Namanya orang terkena racun, ya sakit. Nah, kita harus mengerti, kita harus memahami, mengetahui apa saja yang menjadi racunnya hati ini. Maka disebutkan di dalam buku ini bahwasanya ada 4 macam racun hati. Ada 4 macam racun hati yang kita akan sampaikan satu persatu insyaallah ta'ala. Yang pertama, bahwasanya racun hati itu adalah berlebihan di dalam berbicara. Bahasanya fudulul kalam, yaitu berlebihan di dalam masalah berbicara. Dan yang kedua adalah berlebihan di dalam makan, fudulut ta'am, berlebihan di dalam masalah makanan. Dan yang ketiga, berlebihan di dalam memandang, fudulun nadhar, berlebihan di dalam memandang. Dan yang keempat yaitu berlebihan di dalam bergaul, fudulul mukhalatah. Maka inilah yang disebut dengan 4 macam racunnya hati. Yang menjadikan racun bukan masalah bicaranya, bukan masalah makannya, bukan masalah memandangnya, bukan masalah bergaulnya, tapi berlebihannya. Ini menjadikan racun. Nah, kita ketahui ya ikhwah azani wa azakullah, ketika kita minum minuman yang sebenarnya minuman itu tidak mengandung racun, bahkan minum air putih atau minum teh, ya, atau minum susu dan yang lainnya, atau minum kopi bahkan,
Tapi kalau namanya berlebihan bagaimana? Ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak ada baiknya. Makanya sesuatu yang baik itu sesuatu yang tidak berlebih-lebihan, sesuatu yang pas. Kalau sudah berlebihan, tidak ada ceritanya berlebihan itu baik. Maka dari itu dalam masalah ini juga kita harus memahami untuk bisa mengetahui tentang hati kita, adakah racun ataukah tidaknya. Maka kita lihat apakah dalam pembicaraan kita ini berlebih. Kalau berlebih berarti ada racunnya. Apakah makanan yang kita makan itu berlebih? Kalau berlebih berarti juga ada racunnya. Apakah pandangan kita juga berlebih? Apakah pergaulan kita juga berlebih? Kalau berlebih maka jadi racun. Racun secara apa? Maknawi, ya, secara maknawi. Tayyib. Ayo ikhwah azani wa zakullah. Sebelum kita bacakan tentang 4 macam racun hati ini, bahwasanya ada sebuah bait syair, perkataan dari Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan yang terkait dengan racun hati ini supaya kita memahaminya. Beliau menulis sebuah bait syair yang bagus, ra'aitud dzunuba tumitul quluba. Aku melihat dosa-dosa itu tumitul qulub, itu mematikan hati. Dosa itu mematikan hati. Waqad yurisudzulla idmanuha, dan kadang-kadang bisa mewariskan kehinaan bagi yang kecanduan melakukan dosa itu. Dosa diulang, apa akibatnya? Mewariskan apa? Adzul, kehinaan. Jadi orang yang berbuat dosa maka dia akan terjerumus ke dalam kehinaan. Ini orang yang dia melakukan dosa. Wa tarkud dzunubi, sebaliknya meninggalkan dosa, hayatul qulubi, itu akan bisa membuat hidupnya hati. Meninggalkan dosa akan membuat hati ini menjadi hidup. Wa khairun linnafsika isyanuha, dan sebaiknya yang terbaik untuk dirimu adalah kamu meninggalkan dosa tersebut. Jadi kita harus meninggalkan dosa supaya apa? Hati kita hidup. Nah, sudah kita bahas yang sebelum-sebelumnya tentang masalah hal ini. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Baik, kita sekarang masuk kepada racun hati yang pertama, yaitu fudulul kalam, berlebih-lebihan di dalam masalah berbicara. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kita sadari dan kita ketahui tidak bisa tidak setiap hari kita berbicara. Entah kita itu berbicara kepada katakanlah keluarga kita atau kepada orang lain. Dan itu sesuatu yang pada asalnya mubah, pada asalnya boleh. Tetapi sekarang kita sedang mempelajari jangan sampai sesuatu yang tadinya itu mubah kemudian berlebih, akhirnya berdampak kepada hati kita dan itu menjadi racun kepada diri kita. Kita sebutkan beberapa dalil, khususnya hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan masalah hal ini. Di antaranya dalam sebuah hadis yang panjang, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang abwabul khair, itu pintu-pintu kebaikan, ya. Kemudian disampaikan pula tentang bahwasanya Rasul Amr, yaitu pokoknya perkara adalah yaitu al-Islam, kemudian salat adalah tiangnya, puncaknya adalah jihad. Maka di akhir hadis beliau bersabda dari hadis Mu'adz, ala ukhbiruka bima laki dzalika kulli, maukah kau kabarkan kepada kalian sesuatu yang bisa menjadi kunci itu semuanya, yang bisa merangkum atau memiliki pintu-pintu kebaikan yang banyak itu. Qultu bala ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'akhadha bilisani, kemudian Rasulullah SAW yaitu
memegang lidahnya, memegang lisannya. Tsumma qala, kemudian bersabda, kuffa 'alaika hada, tahan olehmu ini, tahanlah lisanmu, tahanlah lisanmu ini. Artinya jaga pembicaraan. Jangan kita asbrol, asal ngobrol, asbun, asal bunyi dan yang lainnya. Ya, asal ngomong jangan. Ya, maka harus ditahan. Kalau kita mau mengatakan sesuatu, kita harus tahu yang kita katakan adalah al-haq, kebenaran, dan kita tahu dampak yang kita katakan. Oleh karena itu Rasul bersabda, tahan lisanmu ini. Ketika itu kemudian Mu'adz bertanya, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna mimma natakallamu bih. Wahai Rasulullah SAW, apakah kita akan disiksa dikarenakan yang kita ucapkan? Kita mengucapkan sesuatu akhirnya mendatangkan siksa dari Allah Ta'ala. Faqal, maka Rasulullah SAW, sakilatka ummuk ya Mu'adz, celaka ibu wahai Mu'adz. Maka beliau bersabda, wahal yakubun nas finnar ala wujuhim au qal ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah seorang itu dijerumuskan ke dalam neraka dengan wajahnya terlebih dahulu atau hidungnya terlebih dahulu, melainkan itu karena hasil dari lisannya. Orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, dimasukkan neraka, bisa jadi dia sebab dimasukkannya ke neraka adalah karena lisannya. Maka dikatakan dua lafaz di sini, wujuhihim, wajahnya, au manakhirim, atau hidungnya, karena memang wajah di sini, lisan ada di situ. Nah, maksud daripada hasil lisannya itu apa? Maka dijelaskan dalam kitab Tazkiyatun Nafs bahwasanya maksud dari hasil lisannya adalah jazaul kalam al muharram wa uqubatu, yaitu balasan ucapan yang haram, ucapan-ucapan yang tidak benar, dan juga siksa-siksanya. Jadi karena di dunia atau ketika dia itu mengucapkan sesuatu itu tidak benar, maka nanti di akhirat akan dibalas. Digambarkan di dalam penjelasan sini, kenapa kok sampai ada akibat semacam itu? Fa innal insana yazra'u biqaulihi wa amalihi alhasanat wasayyiat. Karena manusia itu dia yazra', dia itu menanam dengan ucapannya, menanam dengan amalannya, yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini supaya kita memahami gambaran hasilnya. Setiap dari kita ketika kita mengucapkan sesuatu itu ibarat menanam. Mengamalkan sesuatu ibarat menanam sesuatu, menanam tanaman. Yang kita tanam bisa jadi kebaikan kalau ucapannya itu baik, kalau amalannya baik. Tapi bisa juga yang kita tanam adalah tanaman keburukan. Kalau ucapan kita buruk, amalan kita buruk. Summa yahsudu yaumal qiyamah manzara, dan dia akan panen. Dia akan panen pada hari kiamat apa yang telah dia tanam. Kalau ibaratnya tanaman itu padi misalkan, orang yang dia itu bagus di dalam menanam padi, dirawat, hasilnya bagus. Tapi kalau dia menanam meskipun padi tapi dia ternyata tidak diperhatikan cara tanamannya, bisa jadi rusak, tidak jadi panen. Ya rugi tentunya begitu. Faman zara'a khairan min qaulin aw amalin hasadal karamah. Siapa di antara manusia yang dia itu menanam kebaikan, baik ucapan ataupun amalannya, dia akan panen karomah, kemuliaan. Akan panen kemuliaan di akhirat. Sebaliknya, wa man zara'a syarran min qaulin aw amalin hasadan nadamah. Dan barang siapa yang dia itu menanam syarr, menanam keburukan, baik ucapan maupun amalan, dia akan panen penyesalan. Panennya adalah berupa penyesalan. Oleh karena itu ya ikhwah, a'azani wa azakumullah, disinilah pentingnya kita itu untuk menanamkan baik ucapan kita ataupun perbuatan kita dengan al-khair, dengan kebaikan-kebaikan.
supaya kita nanti panen berupa kebaikan. Satu hadis lagi kita tambahkan dan nanti masih berlanjut terkait dengan hal ini, karena masalah hifdzul lisan, masalah menjaga lisan adalah masalah yang sangat penting, dan ini insya Allah permasalahan yang tidak 1-2 kali kita dengar. Yang harus kita pikirkan para jamaah, kenapa kita harus sering mendengar katakanlah nasihat hadis yang semacam ini. Antara kita menerima aturan hadis, aturan Al-Quran yang membicarakan tentang masalah ini, dengan kita mengucapkan itu tidak berbanding. Sekarang misalkan kita menyampaikan tentang masalah lisan, menjaga lisan. Kapan kita mendapatkan ilmu lagi tentang menjaga lisan? Besok, lusa, atau pekan depan, atau masih bulan depan? Sementara setiap hari kita berbicara, setiap hari kita menyampaikan kata-kata. Nah, maka jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan ketika diingatkan satu materi, yang dimana materi itu memang materi harian kita seharusnya. Seharusnya setiap hari kita mendengarkan materi tersebut, supaya kita betul-betul bisa menjaga diri. Ayol ikhwah azani wa asqullah. Ini adalah hadis yang menjadi bantahan kepada orang-orang yang sukanya itu bahasa kita ngeles. Ya, sukanya bahasa kita tuh ngeles, gak mau ngakui. Saya nggak ngomong begitu, kok tadi nggak sengaja dan yang lainnya. Ya, saya nggak niat seperti itu dan yang lainnya. Perhatikan hadis ini. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimah, sungguh dia mengatakan suatu perkataan, ma yatabayyanu fiha, yang perkataannya dia itu tidak tabayun, tidak tidak disengaja. Pokoknya syukur ngomong aja, syukur menyampaikan saja, tidak direncanakan, tidak nanti saya ngomong begini, tidak, pokoknya sekedar ngomong saja. Apa akibatnya? Yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Dengan ucapan yang dia ucapkan tanpa dia pikirkan terlebih dahulu, sekedar dia ngomong saja, itu bisa membawa dia itu tergelincir ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Jadi jangan ngeles, ya, jangan kita itu membela diri. Saya tadi ngomong tidak sungguh-sungguh dan yang lainnya, sudah keluar. Kalau sudah terlanjur seperti itu bagaimana? Ya banyak istighfar dan taubat. Lafaz yang kedua ya ikhwah, dalam lafaz yang lainnya riwayat At-Tirmidzi, innar rajul la yatakallamu bil kalimah, sungguhnya seseorang dia mengatakan suatu perkataan, la yura biha ba'sa, yang tidak terlihat di dalamnya ada sesuatu, kayaknya biasa-biasa saja. Perkataannya sepertinya perkataan yang biasa-biasa saja. Tapi apa? Yahwi biha sabaina kharifan finnar, ternyata bisa menjerumuskan dia yaitu 70 tahun perjalanan, yaitu finnar, di dalam neraka. Ini menunjukkan bagaimanakah kita tidak boleh sembrono, tidak boleh gegabah di dalam mengucapkan kata-kata atau mengeluarkan kata-kata. Ya mungkin sesuatu yang kita katakan kebiasaannya baik, alhamdulillah. Tapi yang mengkhawatirkan kalau kita memiliki kebiasaan yang tidak baik, kemudian dia membela diri, ya memang saya seperti ini sudah biasa, artinya kebiasaan seperti ini sudah salah membela diri, yang dimana kesalahannya dia saja itu bisa membuat dia terancam masuk neraka, apalagi dia membela diri seakan-akan membenarkan. Maka ini adalah hal yang tidak patut bagi seorang muslim. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa asqullah, marilah kita selalu berusaha yaitu untuk menjaga lisan-lisan kita, untuk menjaga perkataan dan ucapan kita, yang dimana ini semuanya untuk selalu kita ingat
bahwasanya kita butuh, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita mengingatkan hal ini. Caranya bagaimana? Kita yang tahu ingatkan kepada mereka, dan nanti pesan pada mereka supaya mengingatkan kita. Kita jangan hanya menjadi orang yang hanya suka mengingatkan begini-begini sementara kita tidak mau diingatkan, jangan. Makanya ayatnya wa tawasau bil haq, saling berwasiat di dalam kebenaran. Kalau kita tahu ada orang yang salah, kita ingatkan. Dalam masalah ucapan kita ingatkan. Kalau kita salah, kita minta diingatkan, sehingga nanti kita saling tawasau bil haq, berwasiat di dalam kebenaran. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa menjaga lisan kita khususnya, dan juga bisa menjaga seluruh amalan kita dari hal yang tidak baik, dan kita bisa mengamalkan sesuatu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.